Shalom anak Tuhan dimanapun berada. Kembali kita akan reva yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Anak Tuhan dimanapun berada, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya akan berikan tema dengan firman Tuhan. Ada 3 poin yang akan kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini sehubungan dengan tema dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita menang atas diri sendiri. Ketika kita membaca Injil sinoptik Matius dan Lukas, Matius pada pasal 4 ayat 1 sampai 11, kemudian Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13, kita akan mendapati cerita yang lengkap tentang kebenaran ini. Bahwa Yesus menang atas dirinya sendiri. Maka orang percaya pun pasti akan menang atas dirinya sendiri ketika dia menggunakan firman Tuhan. Ketika dia hidup dalam firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Namun ketika menghadapi pencobaan itu, dia tidak menggunakan ketuhanannya atau juga dirinya sebagai manusia 100%. Tapi dia menggunakan senjata yang ampuh dengan firman Tuhan. Maka apapun ceritanya, karena Yesus telah menang atas dirinya dengan firman Tuhan, maka kita pun sebagai orang percaya pasti akan menang atas diri kita dengan firman Tuhan. Menang atas diri kita sehingga kita tidak berdosa karena urusan perut. Pencobaan pertama yang dialami oleh Yesus adalah berhubungan dengan perut. Di sana dia menang karena dia memperalaskan peperangannya menghadapi si iblis dengan firman Tuhan. Iblis berkata, "Jadikan batu itu menjadi roti." Iblis tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun Yesus tidak mau menggunakan ketuhanannya karena itu bicara tentang dirinya. Dia berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kemudian kita menang atas diri sendiri sehingga tidak berdosa karena urusan harta benda. Yesus pun dicobai untuk kedua kalinya dengan membawanya ke atas gunung dan memperlihatkan kerajaan dunia. Dan dia pun menang dengan firman Tuhan. Iblis kalah. Harta benda itu bicara tentang kesenangan, tentang kenikmatan dunia. Dan kita bisa jatuh kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita. Kalau Yesus saja tidak mau mengandalkan kekuatannya, tidak mau mengandalkan dirinya, tapi dia mengandalkan firman Tuhan, maka sudah seharusnya kita juga akan melakukan hal yang sama. Maka ketika kita ada dalam pencobaan, berbicara tentang urusan harta duniawi, hati-hati. Jangan mengharapkannya di luar Tuhan, tapi harapkanlah dari Tuhan. Jangan mengikuti cara-cara dunia. Pergi ke gunung, kemudian pergi ke gua, kemudian melakukan ini itu, membaca mantra ini itu,
buat pemanis pelaris ini itu. Hati-hati. Hanya Tuhanlah yang layak kita sembah supaya kita memperoleh segala yang kita inginkan. Jangan jatuh karena urusan harta benda. Kemudian menang atas diri sendiri supaya kita tidak berdosa karena harga diri. Yang ketiga, akhirnya iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Kemudian dia berkata, lompatlah, jatuhkanlah dirimu, sebab firman Tuhan berbicara tentang engkau, bahwa engkau tidak akan dibiarkannya jatuh. Malaikat akan menatang sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Kalau kepada batu aja nggak terantuk, berarti dari sini pun tidak akan masalah. Pasti akan ada malaikat yang akan menangkap. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Kembali, Yesus tidak mempertahankan harga dirinya sebagai Tuhan. Tapi dia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya, kembali Yesus menggunakan firman Tuhan. Maka orang percaya pun kalau ingin menang atas diri sendiri harus dengan firman Tuhan. Yang kedua, dengan firman Tuhan bukan saja kita menang atas diri sendiri, kita menang atas si jahat. Karena si jahat mengintai di setiap saat, di setiap waktu, di setiap kondisi situasi kehidupan kita. Dia mengintai untuk mencari celah, untuk menemukan di mana kelemahan, untuk diserangnya. Namun ketika kita hidup dalam firman Tuhan, pastilah kita menang. Bahkan bukan saja dia mengintai di setiap saat, tetapi dia akan selalu mencobai kita, membawa kita kepada pencobaan, atau membawa pencobaan itu kepada kita. Itu yang akan dia lakukan. Tapi kembali dengan firman Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan pasti akan menang. Bagaimana Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk memberitahu kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita tahu kalau tunduk kepada Tuhan itu bisa menjadi kekuatan yang mengalahkan iblis, kalau bukan dari firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita akan menang atas si jahat. Yang ketiga, dengan firman Tuhan kita mengalami kemuliaan Tuhan. Di mana ketika Yesus melewati masa pencobaan itu, dikatakan di sana bahwa malaikat-malaikat naik turun melayani dia untuk memberitahu ketika kita hidup dalam firman Tuhan, pastilah kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Penyertaannya akan berlaku atas kita. Kuasanya akan terjadi atas kita. Berkat-berkatnya akan tercurah atas kehidupan kita. Ketika Yesus melewati semua itu, malaikat naik turun melayani dia, menyatakan bahwa Yesus ada dalam kemuliaan. Yesus dimuliakan. Maka setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, ketika anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjalani semuanya dengan kebenaran firman Tuhan, maka sudah pasti kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Biarlah ini menjadi dasar daripada perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kebenaran firman-Mu memberitahukan kepada kami akan berkat daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kesukaan, kesenangan dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.